Anggraini, umur saya 9 tahun, asal sekolah dari sekolah SDN 182 Kota Bandung. Saya akan menceritakan dongeng tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh seekor ikan paus. Nabi Yunus diutus oleh Allah di daerah Ninawa. Kaum Ninawa adalah kaum yang sangat kaya raya, akan tetapi mereka bakhil. Yunus membawa ajaran tauhid dan iman untuk kaum Ninawa, akan tetapi mereka tidak dapat menerimanya karena bukan golongan dari mereka. Selama 33 tahun berdakwah, Nabi Yunus hanya mendapatkan 2 pengikut, yaitu Lubil dan Tanuk. Hal ini membuatnya sangat sedih. Lalu ia pun mengadu kepada Allah, "Ya Allah, hamba sudah sangat maksimal memperkenalkan agamamu kepada kaum Ninawa, akan tetapi tidak sedikit pun mengunggah hati mereka." Hal ini pun juga membuat Nabi Yunus berputus asa. Pada suatu hari, Nabi Yunus telah bersiap-siap membawa perbekalan untuk meninggalkan kaum Ninawa. Sebelumnya, Nabi Yunus memperingatkan kepada kaum Ninawa untuk cepat-cepat bertobat. Nabi Yunus pun berkata, "Wahai kaum Ninawa, jika kalian masih menyembah apa yang kalian sembah selama ini, maka Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih atas diri kalian. Maka itulah kalian cepatlah bertaubat. Semoga Allah mengampuni kalian semua." Namun, seruan Nabi Yunus tidak dipedulikan oleh kaum Ninawa. Yang ada mereka sangat bergembira dan sukacita atas kepergian Nabi Yunus. Tidak lama kemudian, awan hitam menutupi daerah Ninawa. Di tengah kekhawatiran ini, kaum Ninawa pun ingat perkataan Nabi Yunus. Sesungguhnya apa yang telah terjadi kepada kita adalah kesalahan dari kita sendiri. Yunus telah mengajarkan kita kepada kebenaran, tapi kita mengabaikannya, dan sekarang kita harus menanggung kesalahan dan kebodohan kita. Jika memang demikian, mengapa kita tidak mencari Yunus saja? Ujar salah satu penduduk Ninawa. Setelah beberapa hari mencari Nabi Yunus tidak ketemu, kaum Ninawa pun memberhentikan pencarian ini. Yunus memang sudah meninggalkan kita, tapi kita harus bertaubat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan tidak menghukum kita semua, ujar salah satu penduduk. Akhirnya kaum Ninawa pun bertaubat. Allah yang melihat ketulusan ketaubatan mereka. Kemudian awan hitam itu sedikit demi sedikit menghilang. Sementara Nabi Yunus berjalan kaki turun gunung dan naik gunung. Tanpa disadari, ia sudah mencapai di pantai. Ia melihat sekelompok orang yang bergegas menaiki kapal. Nabi Yunus
Yunus pun meminta izin kepada pemilik kapal supaya ia bisa menaiki kapal tersebut. Pemilik kapal pun mengizinkan Nabi Yunus untuk menaiki kapal tersebut. Tak lama kapal berlayar, gelombang besar dan angin topan kencang menghadang kapal. Menurut nahkoda, hal ini disebabkan karena adanya salah satu penumpang yang berbuat dosa besar. Lalu nahkoda pemilik kapal pun mengundi agar tahu siapa yang berbuat dosa besar. Selama 3 kali mengundi, nama Nabi Yunus yang keluar. Menurut Nabi Yunus, ini adalah kehendak dari Allah. Dengan keikhlasan dan kerelaan, Nabi Yunus pun menceburkan dirinya ke dalam laut. Allah mewahyukan seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Selama di dalam ikan paus, Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah karena sudah meninggalkan kaum Ninawa. Setelah beberapa hari di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus pun terlempar dari mulut ikan paus dalam keadaan lemah, kurus, dan sakit. Dengan rahmat Allah, Nabi Yunus bisa sembuh. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke daerah Ninawa. Alangkah terkejutnya Nabi Yunus saat menjumpai kaum Ninawa yang sudah berubah menjadi soleh, beriman kepada Allah. Nabi Yunus pun bersyukur kepada Allah atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itulah cerita singkat saya tentang dongeng Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh seekor ikan paus. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.